Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, semoga semuanya selalu tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika yaitu tentang bangun datar gabungan ya. Kita akan mengetahui luasnya berapa gitu ya dari bangun datar gabungan ini. Nah, anak-anak, bangun datar gabungan itu adalah bangun datar yang terbentuk dari beberapa bangun datar sederhana ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah bangun datar gabungannya ya. Bangun datar gabungan ini diuraikan menjadi beberapa gabungan datar yang sederhana ya. Nah, anak-anak, untuk mencari keliling dari bangun datar sederhana ini gampang sekali sebenarnya kalau keliling. Keliling itu kan artinya seluruh sisinya ya. Seluruh sisinya kita jumlahkan. Contohnya yang ini ya, kita hitung dulu kelilingnya. Ini bangun datar yang pertama ini berbentuknya kan persegi. Betul ya, persegi ya ini ya. Biar lebih gampang. Nah, ini adalah bentuknya persegi nih. Persegi. Nah, persegi ini setiap sisinya adalah sama, betul tidak? Betul. Artinya, ini juga panjangnya adalah 8 cm. Ya. Oke. Yang ini juga berapa? 8 cm juga. Kayak gitu ya. Nah, untuk mencari kelilingnya, kita gampang tinggal jumlahkan saja. Panjang yang ini, ditambah panjang yang ini, ditambah panjang ini, ditambah panjang ini, tambah panjang ini. Nah, itu yang disebut dengan keliling. Ya, gitu. Gampang ya untuk mencari keliling bangun datar gabungan. Oke, gampang ya? Gampang. Nah, untuk yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana sih cara mencari luas bangun datar gabungan. Nah, kita lihat dulu contoh yang pertama. Ini, bangun datar gabungan ini, kalau Bu Guru uraikan, akan membentuk dua bangun datar. Ya, yang pertama adalah berbentuk persegi, yang kedua adalah berbentuk segitiga. Betul ya? Oke. Nah, kita kan udah tahu nih, yang A itu ini Bu Guru, misalkan A ya, persegi itu A, yang B itu segitiga. Kita udah tahu kemarin rumusnya gimana, ya udah tahu ya. Nah, kita tulis dulu tapi luas persegi, karena ini berbentuk gabungan, artinya dijumlahkan ya, luas dari persegi dan juga luas dari segitiga. Dijumlahkan ya, karena namanya juga gabungan. Kalau digabungkan berarti ditambah, bersatu, bersama gitu ya, artinya itu dijumlahkan. Nah, kita lihat luas persegi, rumusnya apa sih? Kemarin kan kita udah belajar kalau luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya yang mana Bu Guru? Sisinya yang ini. Ini adalah sisi, ini adalah sisi, ini adalah sisi, ini adalah sisi. Karena persegi itu setiap sisi ukurannya sama, maka semua sisinya ini adalah berbentuk, semua sisinya ini adalah memiliki ukuran 8 cm ya. Lalu kita lihat rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Anak-anak jangan bingung, ingat saja kalau alas biasanya di bawah, boleh itu dikatakan alas ya. Kalau yang ini kita mengatakan alasnya adalah yang mana? Yang ini ya, kita sepakati ya, kalau ini adalah alasnya. Lalu tingginya yang mana Bu Guru? Betul tidak tingginya yang ini? Tidak, ini bukan tinggi dari segitiga. Yang ini dikatakan sisi miring. Kalau tinggi segitiga yang mana dong Bu Guru? Yang ini. Nah, yang tegak lurus itu adalah tinggi dari segitiga. Jadi tinggi yang ini, yang segitiga berapa tingginya? Betul, 8 ya, ini ya. Oke, bisa dipahami ya, gampang ya. Pokoknya untuk yang miring ini ya, itu bukan tingginya, tapi sisi miring. Artinya kalau yang tinggi itu ini harus lurus, garisnya itu harus lurus ya. Nah, kita hitung sisi dari persegi panjang itu tadi kan 8, yang ini ya, 8 dikali 8 cm. Lalu ditambah luas yang segitiga, 1/2. Alasnya berapa Bu Guru? Alasnya 6.
Ini alasnya 6, tingginya berapa? Tingginya adalah 8 cm. Ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 8 kali 8 berapa? Betul sekali, 64 cm kuadrat atau pangkat 2. Lalu yang ini gimana caranya Bu Guru menghitungnya? Gampang. Caranya seperti ini. 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Ya, kita tinggal hitung. 1 kali 3, 3. 3 kali 8, 24. Gitu, gampang ya. Kita tinggal jumlahkan saja. 64 cm pangkat 2 ditambah 24 cm kuadrat menghasilkan 88 cm kuadrat. Atau kesimpulannya adalah jadi luas bangun datar gabungan tersebut adalah 88 cm kuadrat. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, ini soal yang kemarin ya. Oke. Bila diuraikan atau dipecah dibagi 2, ini akan membentuk persegi panjang dan juga membentuk segitiga. Betul ya? Oke. Nah, yang pertama luas A itu kita tadi udah sepakat kalau luas yang pertama itu adalah persegi panjang. Lalu untuk luas yang kedua adalah segitiga. Oke. Rumus dari luas persegi panjang, masih ingat tidak? Betul, panjang kali lebar. Untuk luas segitiga, rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, panjang pada persegi panjang itu yang mana Bu Guru? Kan ini persegi panjang itu yang ini ya. Nah, ini persegi panjang. Nah, panjangnya itu bisa kita sepakati yang ini, panjangnya yang bawah ya, yang ini. Yang ini adalah sebagai panjangnya pada persegi panjang. Lebarnya yang mana? Lebarnya ini yang berdiri. Ya, kalau dalam persegi panjang itu disebut lebar, bukan tinggi ya. Oke, lalu nah kita tulis dulu ya, panjang persegi panjang tadi berapa? 6 cm. Lebarnya berapa? 4 cm. Yang segitiga 1/2 dikali alasnya berapa? Alasnya 3. Ini kan alasnya ya. Alasnya ini 3, tingginya 4. Kok 4 Bu Guru? Kenapa 4? Nah, ini tadi disebut dengan apa? Betul, sisi miring. Ini bukan tingginya yang 5 ini ya, bukan tinggi, tapi tingginya yang ini. Nah, yang ini tingginya. Oke, Bu Guru coba ganti warna. Jadi warna kuning. Nah, ini yang ini. Nah, ini tingginya yang ini. Tingginya yang ini nih. Nah, ini tingginya. Kenapa kita bisa tahu 4? Karena panjang yang ini sama dengan panjang yang ini. Jadi, jika panjang yang ini adalah 4, otomatis yang ini juga pasti 4 cm. Kayak gitu ya. Oke, berarti kita bisa langsung menghitung. Nah, 6 kali 4 berapa? Oke, pintar sekali. 24 Bu, 24 cm kuadrat. Lalu cara menghitungnya ini gimana? Kita lihat dulu. 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa Bu Guru. Ya, nggak bisa ya? Iya. Lalu kalau tidak bisa, 3 dibagi 2, coba kalau 4 dibagi 2 bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa. Berapa 4 dibagi 2? 2. Betul sekali. Kita tulis di sini 2. Ya. Lalu kita kalikan 1 kali 3, 3 kali 2, 6. Hasilnya adalah 6 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan, karena ini gabungan, jadi kita harus menjumlahkan. Artinya 24 cm ditambah 6 cm adalah 30 cm kuadrat. Kesimpulannya, jadi luas bangun datar gabungan tersebut adalah 30 cm kuadrat. Seperti itu. Gampang? Gampang banget ya. Kalau untuk mencari kelilingnya, coba nih kita cari keliling dari bangun datar ini berapa. Ini kan 4, udah tahu. Ini 6, ini 3, ini 5. Ini berapa panjangnya ini? Betul, karena panjangnya ini sama dengan yang ini berarti 6 cm.
kita jumlahkan. Kalau keliling itu ya udah sekelilingnya dijumlahin aja gitu ya. Ibaratkan kita mau mengelilingi lapangan gasmin. Nah, cara untuk mengetahui keliling lapangan gasmin itu gimana? Ya udah kita kelilingin aja lapangan gasmin. Gitu. Nanti kita tahu kan berapa keliling lapangan gasmin. Ini juga sama. Kita akan mengetahui keliling bangun datar ini, kita kelilingi aja atau kita hitung aja sisi-sisi semuanya. Kita hitung ya. Dari sini ya, kita start dari sini nih. Misalkan nih, kita akan berlari dari sini. Nah, dari sini nih. Lari ke sini udah mencapai 6 cm, ditambah ke sini kan ya tadi ya, ditambah 5. Berapa? 11. Habis itu ditambah 3. Berapa? 14 ditambah lagi 6 cm berapa? 20 lagi ditambah 4. 24. Karena tadi kita mulainya dari sini, berakhir juga di sini, sehingga kelilingnya adalah 24 cm. Kayak gitu. Gampang ya anak-anak ya? Gampang banget ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Contohnya gimana Bu Guru? Contohnya gini nih, ada kasus kayaknya ada permasalahan. Ibu katanya akan menyiram kebunnya yang berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 meter. Berapa luas seluruh kebun yang dimiliki Ibu? Oke, yang ditanyakan apa? Luas. Nah, penyelesaiannya gimana Bu Guru? Penyelesaiannya, karena luas kebunnya itu sama dengan luas persegi, jadi kita bisa menuliskan luas kebun sama dengan luas persegi. Luas persegi itu apa rumusnya? Betul, sisi kali sisi. Terus panjang sisinya tadi berapa? Sudah disebutkan di soal, berapa? 6 meter. Kita tulis 6 kali 6 sama dengan berapa? 36 meter kuadrat. Jadi, luas kebun yang dimiliki Ibu adalah 36 meter kuadrat. Gampang? Gampang ya. Contoh soal yang kedua dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling. Ya, nah ini. Bayu memiliki buku yang berbentuk persegi dengan ukuran setiap sisi adalah 7 cm. Buku nih, bayangkan buku sisinya 7 cm setiap bukunya, tapi berbentuk persegi. Buku tersebut akan diberikan hiasan di bagian pinggirnya. Jadi setiap pinggir bukunya itu akan diberikan hiasan sama Bayu. Berapa keliling buku tersebut agar Bayu mempersiapkan hiasan untuk bukunya? Penyelesaiannya gimana? Karena keliling buku itu sama dengan keliling persegi, artinya buku itu kan berbentuk persegi. Betul kan ya? Artinya bukunya itu sama dengan persegi. Kita bayangkan bentuknya persegi gitu ya. Keliling persegi gimana? Keliling kan ya udah kita tinggal tambahkan aja Bu Guru. Contohnya gini ya, misalkan ini maaf. Nah, ini bayangkan ini persegi. Kalau keliling itu kita tinggal jumlahkan aja. Sisi yang ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu ya, jadi ada 4 sisi. Jumlahkan, karena setiap sisinya adalah 7 cm, maka 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm sama dengan 28 cm. Jadi, keliling buku Bayu adalah 28 cm. Maaf, ini tidak kuadrat ya, maaf. Adalah 28 cm. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, gampang ya. Oke. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan ulangi lagi video ini. Oke. Sekian video dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.